Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afri Islami Putri dengan NIM 2020111180 dari kelas manajemen 2B. Di sini saya akan menjawab UTS Bahasa Indonesia. Yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor penyebab kesalahan meliputi 1. Belum bisa membedakan kata baku dan tidak baku. 2. Kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. 3. Kurang teliti dalam penulisan. 4. Sering mendengarkan kata yang tidak sesuai. Contoh, sari kacang hijau. Yang benar adalah sari kacang hijau. 2. Ketela, yang benar adalah ketela. 3. Luwak, yang benar ada luwak. Langkah pertama, kita buka Chrome dulu. Setelah itu, kita ketikkan jurnal Credo. Setelah itu, buka Credo Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra, Jurnal UMK. Setelah itu, pilih yang arsip. Kita fokus ke tahun 2020. Setelah itu kita fokus ke tingkat pembaca pemahaman siswa SMA Kabupaten Lamongan. Kita full text supaya teksnya bisa terbaca semua. Setelah itu kita download. Sambil nunggu kita buka Word-nya dulu. Lalu kita ketikkan dari mulai judul, nama pengarang, tahun terbit, halaman, isi aslinya. Lalu kita buat tabelnya dulu. Lalu kita klik di sini kutipan langsung. Dan di sini kutipan tidak langsung. Kita kembali ke jurnalnya untuk melihat judul. Kita buka dulu ya. Judulnya adalah Tingkat Membaca Pemahaman Siswa SMA Kabupaten Lamongan. Kita kopas saja. Nama pengarangnya siapa? Abdul Khalik Dian Lutfiyati. Taruh di nama pengarang ya. Tadi tahun terbitnya berapa? 2020. Kembali lagi untuk melihat halaman yang mau kita kutip. Oke, kita tinggal kopas aja ya. Pada halaman kelima. Halamannya tadi adalah 5. Kita ketik menurut siapa nama pengarangnya? Khalik dan Lutfiyati. Lalu koma, spasi tahun terbit, titik 2 halaman.
menyatakan bahwa tadi dikopas saja. Jadi dari taringan kita ganti dengan nama pengarangnya, yaitu Khalid dan Lutfiyati. Sekarang ke kutipan tidak langsung. Khalid Lutfiyati kurung buka, tahun terbit kurung tutup, menjelaskan keterampilan membaca diartikan sebagai proses pemahaman bahasa dalam ragam tulis untuk memperoleh informasi dari suatu bacaan atau wacana dalam bentuk teks. Nah, dari sini bisa kan membedakan antara kutipan langsung dan tidak. Soal nomor 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain karena biografi disusun oleh orang lain. Dalam menulis biografi, biasanya penulis biografi mengandalkan sebagai sudut pandang tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi yang digambarkan oleh tokoh yang ditulis dari lahir dan meninggal, serta karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Di sini saya mengambil contoh atau riwayat hidup dari pendiri IPPNU, yaitu Umroh Mahfudoh. Bisa dilihat dari sini ya. Selanjutnya, bibliografi. Bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan, atau daftar tentang suatu objek ilmu. Dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang mencakup judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. Di sini saya ambil contoh dari buku Pendidikan Pancasila. Soal nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh, rutinitas pada malam minggu tetap diadakan pukul 20.00. Selanjutnya, acara drama Cinta Subuh akan tayang besok malam pada pukul 20.00. Contoh selanjutnya, jadwal berangkatnya kereta pada pukul 15.00. Selanjutnya, kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contoh, saya bekerja sehari selama 6 jam di sebuah toko. 2. Perjalanan dari Jepara ke Kudus sekitar 3 jam. Soal selanjutnya, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna.
Jelaskan pernyataan tersebut dan apa hakikatnya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Adapun pakar bahasa, hakikatnya bahasa. Menurut KBBI tahun 2001 pada halaman 88, bahasa adalah sistem bunyi ad arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Beranjak dari pendapat pakar, secara umum dapat disimpulkan, bahasa adalah sistem lambang bunyi bersifat arbitrer yang bermakna dan digunakan sebagai alat komunikasi oleh anggota masyarakat pemakai bahasa. Soal nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai contoh kesalahan tersebut. Tanda baca adalah salah satu unsur penting dalam suatu kalimat. Tanda baca memberikan arahan intonasi, penggalan yang tepat. Apabila terdapat kesalahan tersebut, dapat berakibat kesalahpahaman. Tanda koma dapat disalah penggunaannya pada kondisi tersebut. Pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh, aku hanya membawa buku, tas dan baju. Itu salah. Yang benar adalah aku hanya membawa buku, tas, dan baju. Contoh selanjutnya, Bayu tidak mau sekolah, karena diajak oleh temannya. Itu salah. Yang benar adalah karena diajak temannya, Bayu tidak mau sekolah. Pertanyaan ke-7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik dua dengan titik koma? Jelaskan disertai dua contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik dua digunakan dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti jaringan. Contoh, Fakultas Ekonomi UGM Jogja memiliki 3 jurusan, titik 2 akuntansi, manajemen, dan ilmu ekonomi. 2. Tanda titik 2 dipakai sebuah kata atau singkatan yang memerlukan pemerian. Contoh, editor titik 2 Wicak. 3. Tanda titik 2 dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, Guy, titik 2, tolong sampaikan memo ini kepada bendahara. Selanjutnya, tanda titik koma digunakan dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contoh, hari sudah malam, titik 2, anak-anak masih membaca buku, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma. 2. Tanda titik koma dapat dipakai dalam memisahkan kalimat yang setara di dalam satu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contoh, dia pergi ke kantor, titik 2, ibu sibuk di dapur, titik 2, adik mengerjakan PR. Soal nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut ditandai dengan pembenarannya. Huruf miring dipakai istilah asing yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Contoh wifi, hotspot. Ini adalah salah. Yang benar begini. Sebentar ya. Nah, yang benar seperti ini. Huruf miring digunakan dalam pemanggilan gelar. Contoh, SPD, MPD, SAG. Soal terakhir. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Konsonan G, H, P, Q, S, T, V, Z. Pokoknya selain vokal A, I, U, E, O. Contoh konsonan. 1. Saya tidak mendapat izin, sehingga saya mendapat alfa. Itu salah, yang benar begini. Saya tidak mendapat izin, sehingga saya mendapat alfa. Yang kedua,
lemari saya udah rusak. Ini salah. Yang benar adalah lemari saya sudah rusak. Sekarang vokal, yaitu ada 5 huruf: A, I, U, E, O. Contoh vokal: 1. Bus untuk pergi sekolah. Ini adalah salah. Yang benar adalah bus untuk pergi sekolah. Yang kedua, ibu saya belanja di pasar. Itu adalah salah. Yang benar adalah ibu saya belanja di pasar. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah penulisan maupun pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.